beberapa waktu yang lalu, tepatnya tahun 2021, warga telah mengirimkan surat pengaduan kepada ATR BPN, begitu ya Pak ya, Januari, dan diterima di ATR BPN sekitar bulan Maret 2021, dan itu terregister. Sembari menunggu penyelesaian dari Kementerian ATR BPN, masyarakat tetap melakukan upaya untuk mendapatkan kembali hak atas ruang terbuka hijau atau buffer zone. Perlu Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Hadi, dan juga Bapak Jokowi selaku Presiden kita ketahui bahwa RTH ini berada di row 30. Baik, jelas. Berada di row 30. Setelah ada PL yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Batam atau yang dikenal dengan BP Batam, row itu berubah menjadi row 16, dan itu pula lah alasan dari developer PT Surya Aji Pratama untuk membangun ruko seperti yang sudah warga perlihatkan tadi videonya sekilas, bahwa di sana sekarang telah berdiri beberapa unit, kurang lebih 90 unit ruko di atas RTH. Nah, begini Bapak Rahmat, Bapak Asmi dan Ibu Ida, dari Kementerian kemarin saya sempat ke Wing 2, ada itu di lantai 2 kalau nggak salah, di lantai 2. Saya disarankan di sana. Sebentar Bapak, saya minta handphonenya. Jadi saya menceritakan dulu sedikit alurnya. Baik, mungkin ini juga bisa menjadi koreksi ya, atau perhatian buat Bapak Menteri ATR BPN. Pertama sekali saya ke lantai 3 bagian PTP ya. Di sana ada pengaturan tanah pemerintah. Jadi sempat dikatakan bahwa itu tembusannya itu sampai ke Dirjen 3. Dari sana saya disarankan lagi ke Dirjen 6, yaitu pengendalian tata ruang. Setelah itu saya ke Dirjen 6 lagi. Sempat saya juga disarankan untuk ke Jalan Agus Salim untuk mengecek keberadaan surat ini, sampai terakhir saya kembali lagi ke Dirjen 6 pengendalian tata ruang. Nah, di Dirjen 6 pengendalian tata ruang ini saya mengetahui bahwa memang surat yang disampaikan oleh warga sampai, dan setelah dicek oleh staf Bapak di sana ada. Masalahnya waktu itu oleh pihak ATR BPN mengatakan bahwa surat itu diterima ketika Pak Wisnu Broto menjabat sebagai Dirjen 6. Tetapi karena Pak Wisnu Broto sudah tidak lagi menjabat, tetap dijabat oleh Pak Agus, sehingga surat ini harus diperiksa lagi. Tetapi pada saat itu Pak Agusnya lagi cuti, jadi meminta waktu sampai Januari untuk melihat ataupun mendapat konfirmasi atas keberadaan surat warga ini. Nah, terakhir Bapak, di Januari melalui Mbak Olive saya terima konfirmasi bahwa saya akan membacakan balasan dari Kementerian ATR BPN. Mungkin perlu juga untuk diketahui Bapak Menteri, Bapak Hadi, dan Bapak Jokowi. Kenapa Pak kita sampai ke kementerian? Ya, kita sejak tahun 2000 berapa Pak berjuang di sini? 2008 sampai 2021, bahkan 2022. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat tidak ada titik temunya, makanya masyarakat yang ada saya forward ke Bapak. Bukan yang tulisan dari kementerian Bapak, yang ada dalam bentuk yang saya teruskan ke Bapak. Itu, ya, saya baca. Baik, Bapak Hadi, Menteri ATR BPN, dan Bapak Presiden Jokowi, inilah balasan yang saya terima 3 hari yang lalu. Selamat sore Bu Nila, mohon maaf sebelumnya baru merespon dan saya ingin menjelaskan untuk permasalahan surat itu. Terkait permohonan surat yang Ibu sampaikan kepada saya di bulan Desember, saya baru saja mendapat info dari Sekretaris Pak Dirjen
bahwa surat yang Ibu ajukan pada bulan Januari tahun 2021 itu sudah sempat masuk ke direktur yang sebelumnya Pak Wisnu Broto. Tetapi karena suratnya turun dari Pak Dirjen disposisi ke Pak Wisnu Broto via e-office, tidak lewat disposisi hard copy, jadi sampai saat ini suratnya ketunda, Bu, dikarenakan tahun 2021 sekretaris sebelumnya itu bukan saya, Bu, dan sekretaris sebelumnya tidak membuka e-office-nya, dalam hal ini Pak Wisnu Broto dan kurung. Jadi mohon maaf, surat Ibu ketunda sampai saat ini, dan lebih baik Ibu bisa mengajukan ulang lagi untuk suratnya, Bu. Terima kasih. Itu jawaban dari Kementerian ATR. Nah, 2021 suratnya, Bu. Ya, 2021. Kita masih tetap berjuang di 2022 kemarin. Pak, sudah mendengarkan tadi balasan dari Kementerian ATR bahwa ada sekretaris dari Kementerian ATR BPN ini tidak membuka e-office-nya sehingga tidak diteruskan seperti itu, ya. Terus permasalahan di sini saya lihat bahwa suratnya turun dari Pak Dirjen disposisi ke Pak Wisnu via e-office, tidak lewat disposisi hard copy. Oke. Nah, baik, gimana Bapak menanggapi terkait persoalan surat yang sampai ke Kementerian ATR BPN? Mungkin Bapak Asmi boleh nanti ditambahi oleh Pak Rahmat. Kalau saya ceritakan apa itu kan juga aneh ya, jadi kan soalnya kan ini bukan sudah pemerintah pusat, ya kan suatu surat mengatakan hilang katanya, ya kan itu saya kurang logis dibilang hilang, ya kan. Jadi cara kerjanya itu saya juga kurang paham, ya kan. Kalau untuk di kelurahan bisa boleh dibilang begitu lagi, tapi ini udah negara, ya kan, negara. Lagi pula pengaduan kita ini kan udah berjuang di waktu yang sangat lama, udah lama dari 2008 Pak ya, itu udah berjuang kan, tidak ketemu titik terangnya, ya kan. Jadi kami di komplek perumahan Bumi Sarana 1, 2 ini kan udah komplek perumahannya jalannya apa namanya sempit, ya kan. Terus pengaduan selalu diabaikan baik di pemerintah daerah Kota Batam, pemerintah Kota Batam sampai ke pusat juga terjadi keadaan yang sama. Cuma kita ini kan pada pemerintah pusat ini kalau dengan cara begini, kalau saya pribadi warga kan agak kecewa dengan cara kerjanya begini. Dan lagi pula masalah e-office atau hard copy itu kan masyarakat bukan urusan masyarakat seperti itu ya Pak ya? Iya, itu tanggung jawab makanya kan setiap kantor instansi itu kan apa kerja itu kan berarti kan udah paham. Jadi dengan kata jawab kita itu kan nggak terbuka apa itu kan sebenarnya kan jawaban orang itu kan itu jawaban yang agak apa namanya klise aja dia jawab itu kan, jawaban apa namanya udah lumrah aja kan. Kenapa? Ya kan, soalnya kalau dalam bekerja di bidang dia, ya kan, tidak boleh lah apa namanya itu mengabaikan. Ya. Jadi seolah-olah ini kan berarti pemerintah itu kan, ini kita bukan kita menunggu semua, berarti dia kan mengabaikan rakyat bawah. Atau kurang serius atau bagaimana? Ya, kurang serius menangani. Tidak memperhatikan sama sekali keluhan masyarakat itu sehingga tidak bisa mengambil tindakan untuk permasalahan masyarakat itu. Itu. Nah, oke, baik Bapak. Ini kan masalah persuratan. Seumpama begini, ini kan banjir kan ada setelah pembangunan ruko ini, iya benar, ya kan? Seumpama nih banjir bandang terjadi, ya ada misalnya korban, apakah bisa disalahkan gara-gara ibu sekretaris yang tidak mengapatkan surat pengaduan masyarakat sehingga terjadi banjir, misalnya banjir besar sampai merenggut korban? Apakah bisa dia disalahkan dalam hal ini begitu? Bisa dikatakan begini Pak, pembangunan ini terjadi karena masalah pengaduan masyarakat yang tidak dibuka oleh ibu sekretaris di sana. Iya. Nah, gimana Bapak menanggapi itu Pak? Itulah kan dalam itu kan berarti kan dia bukan tapi mengabaikan pengaduan dari masyarakat, cuma rakyat bawah, paling bawah, nah mengabaikan. Jadi mereka berarti kasarnya itu kan tidak mempedulikan, jadi kurang peduli, sepele kan gitu kan. Jadi kita berharap ya kan, kita berharap pemerintah ataupun daerah ataupun pusat, kita berharap kan tolong ditanggapi lah ya kan. Dari sekian tahun 2018 2023 sekarang ya 5 tahun ya kan, terus 1 periode juga
untuk pemerintahan presiden, ya kan, tidak ada tanggapan. Jadi saya pribadi mohon kalau pemerintahan instansi terkait, tolonglah ditindaklanjuti permohonan warga ini kan, biar tidak terjadi ya kan, ya banjir apa segalanya. Baik, baik. Nah, ke Bapak Manado nih Pak, disuruh untuk membuat pengaduan ulang sekarang karena masalah surat itu sekarang tidak jelas, entah itu hak kopinya atau e-office-nya tadi kan masyarakat kan nggak tahu itu, ya kan? Tahu. Teknik dan mekanisme di sana kan nggak tahu tuh masyarakat. Nah, yang terakhir kita mendengarkan untuk disuruh untuk membuat pengaduan ulang lagi. Nah, bagaimana Bapak Rahmat Manado menanggapi itu, Pak? Ya, terima kasih. Selamat sore. Ini kan menyangkut birokrasi. Ya, birokrasi ini bagian daripada dokumentasi data otentik. Jadi kalau memang surat menyurat ke pemerintah pusat sampai hilang, ini kan sudah tidak becus birokrasi negara ini. Saya saja atau warganya beberapa kali kirim surat baik ke Presiden Bapak Joko Widodo, ke Kementerian ATR BPN, ke Kapolri, ke DPR RI, dan ke banyak dinas saya kirim, termasuk Ombudsman RI. Nah, jadi kebanyakan surat yang kami kirim warga, baik melalui lapor Go ID, melalui alamat email, lewat Twitter, Instagram, dan secara khusus lewat pos kilat khusus ya, itu kami kirim. Nah, kebanyakan tidak dibalas surat itu. Jadi yang menjadi tanya, bagaimana sebenarnya birokrasi negara ini? Apakah surat yang kita kirim atau dikirim warga, baik ke presiden, ke kementerian, ke DPR RI, atau ke instansi yang lainnya, begitu nyampe masuk tong sampah Pak ya? Apakah ini tidak terdokumentasi bagus untuk diproses atau diregistrasi? Ya kan? Ini kan bagian dari apa? Dari surat menyurat masyarakat yang terzolimi kepada pemerintah. Jadi bagi saya ini sepertinya kita sedang bermain-main dengan birokrasi. Ya. Artinya pemerintah kita atau orang yang ada di sana mengabaikan. Ya. Bisa dikatakan tidak profesional, saya bilang. Masyarakat Indonesia harus membayar pegawai yang tidak mendokumentasikan dokumen pengaduan masyarakat. Kita harus membayar gaji mereka loh. Iya, itu dia. Iya kan? Nah, begini Bapak, bukan cuma sekali aja warga mengirim surat ya Pak ya? Sudah puluhan ke presiden, ke Kementerian Daerah, udah puluhan saya kirim, saya ada buktinya semua. Bapak nanti kalau sewaktu-waktu, ada dibalas satu pun. Kalau sewaktu-waktu nanti terbuka hati daripada kementerian atau dari Bapak Presidennya, bisa tidak menunjukkan bahwa warga pernah melakukan mengirim pengaduan itu ke Ombudsman Pusat, Ombudsman Kepri, ke Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Agung udah ya Pak ya? Ada juga. Baru kemana lagi Pak? Kepolisian. Ke kepolisian juga. Baik itu dari lapor.go.id, baik juga ke kantor langsung ya Pak ya? Masuk ke Dispenda Kota Batam, kayak ke Pemko, ke BP Batam, ke BPN, itu nggak ada ditanggapi surat warga itu. Tidak ada balasan ya Pak ya? Nah, begini Pak, sewaktu saya di sana kan itu terregister, bahkan waktu mereka cek itu dengan nomor register yang saya bawa, dicocokkan ke komputer mereka bisa menyebutkan pas, berarti ada di sana. Oke. Apalagi dengan sistem apa kita sekarang, kalau di Batam tuh ada istilah OSS, online submission, yang udah online gitu. Jadi mana yang pengaduan yang masuk secara online dan mana yang sudah terselesaikan kan bisa terpampang seperti itu Pak.